Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signori benar, hari ini kita telah berada di warung makan. Tempatnya adalah di Dapur Asyik Umi yang berada di Jalan Syahwala, Banda Aceh. Nah, hari ini kita akan mewawancarai owner dari Dapur Asyik Umi. Tentu akan kita dapatkan begitu banyak cerita-cerita tentang perjuangan beliau dalam membangun bisnis ini. Tapi sebelumnya, untuk menjaga prokes, kita tetap akan cuci tangan dulu. Assalamualaikum Umi Azizah. Ya, terima kasih nih, kami sudah bersedia untuk diterima di tempat di Dapur Asyik Umi ini. Oke, kita ini bincang-bincangnya di mana? Di sana aja. Boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel, tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Signori benar, hari ini luar biasa sekali. Kita telah bersama dengan Umi Azizah yang populer dengan usaha bisnis beliau, Dapur Asyik Umi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana perjuangan beliau dari seorang mantan kombatan GAM, Panglima Inong Balai, yang bermetamorfosis menjadi pembisnis kuliner. Oke, baik. Tapi sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum mensubscribe channel ini, supaya silahkan mensubscribe, karena kami akan menampilkan banyak video-video tentang inspiring person, yang semoga saja dari video-video yang kami tampilkan akan ada yang bisa mengubah hidup Anda. Baik, sini saya panggil Umi Azizah. Boleh. Yeah. Nama panggilan apa aja boleh. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih, kami sudah diterima ini. Nah, ada satu yang luar biasa menurut saya adalah bahwa kebanyakan dari kombatan GAM itu setelah mereka berhenti dari GAM, itu mereka terjun ke politik. Iya. Atau ke dunia kontraktor misalnya, iya, kan. Tapi Umi memilih jalan lain. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya bukan memilih jalan lain, tapi sudah pernah mencoba jalan yang itu. Oh, okay. Tapi meninggalkan jalan yang itu, kemudian memilih jalan yang ini. Bukankah 10 daripada pintu rezeki itu 7 diantaranya berdagang? Oke, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita bicara kepada makanan ini, kan jadi menarik ini. Biasanya kan kombatan itulah laki-laki. Iya. Nah, ini perempuan. Iya. Bagaimana awal mula kok bisa memutuskan terlibat dalam bisnis bersenjata? Sebenarnya bukan bisnis bersenjata. Kalau bisnis bersenjata artinya memperdagangkan senjata. Jadi kita harus ingat sejarah, harus ingat bahwa orang Aceh sini adalah pahlawan. Jadi darah-darah pahlawan itu pasti akan mengalir ke darah para penerus Jud Nyadin, penerus Jud Motia, dan penerus Laksamana Malahayati. Jadi mungkin saya salah satu orang yang sangat bangga, yang sangat sangat menghargai sejarah Aceh. Apalagi saya salah satu yang sangat senang dengan tokoh Cut Nyadin. Dengan sering saya mendengar cerita dari Cik P, orang-orang tua di kampung saya, tentang bagaimana gagahnya perempuan Aceh, heroiknya perempuan Aceh. Karena satu yang saya ingat, Cik P pesan ke saya, perempuan Aceh tidak pernah menangis walaupun matinya mati di medan tempur. Oke, luar biasa sekali. Nah, kemudian kita kembali ke setelah damai, kemudian telah mencoba beberapa, termasuk tadi pernah terlibat di bendahara. Iya, bendahara Partai Aceh. Partai Aceh, kemudian juga di KIP. Iya, dan akhirnya staff di KIP. Kemudian awal daripada bisnis ini online ya? Iya, benar.
bagian daripada memanfaatkan teknologi sebenarnya. Nah, sebenarnya saya ini orang yang sangat gaptek dengan teknologi. Tapi karena masa-masa sekarang ini adalah semua menggunakan teknologi. Dan saya lihat perkembangan teknologi ini sangat luar biasa. Jadi orang yang memanfaatkan teknologi pasti akan sedikit lebih maju daripada kita buka usaha tanpa memanfaatkan teknologi. Nah, saya ini mengambil peruntungan saya di teknologi. Bukankah kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, teknologi akan memanfaatkan kita? Iya, iya. Karena memang sudah masanya teknologi ya. Oke, banyak orang yang berbisnis sekarang kan memang zamannya online ya. Iya benar. Banyak makanan online dan segala macam. Benar. Tapi saya juga memperhatikan tidak semuanya berhasil. Iya benar. Banyak yang kemudian memang berhenti. Iya. Nah dari Umi Ajiyah sendiri punya kiat bagaimana ini dari online eksis berhasil sampai kemudian bisa menjadi offline. Iya. Sebenarnya monyo kenur Aceh dan nyoba lagi kambing kap situ. Mbak mau ikut-ikut. Oke, artinya misalnya kita melihat orang lain sukses di bisnis kuliner, nah kita yang bukan hobinya di situ, nah kita bukan bidangnya di situ karena melihat orang lain punya banyak pundi-pundi rupiah, nah kita juga akan ikut, itu namanya kambing kap situ, ikut-ikutan. Nah tapi yang namanya bisnis itu harus dimulai dari hobi dan kita tahu apa yang kita bisniskan, paling tidak seandainya kita punya karyawan pun nggak bekerja dengan kita, kita bisa menjalankan bisnis itu. Oke. Prinsipnya kita harus kuasai bisnis itu bisnis yang kita mulai itu harus kita kuasai. Oke. Bisnis harus kita kuasai memang dan sesuatu yang sebenarnya hobi. Hobi. Diawali dari hobi. Hobi dijadikan bisnis, bahagia sekali. Oke, kemudian pada saat online tadi itu karena luar biasa, saya juga memperhatikan di Instagram ya, itu ada 41.000 pengikut, luar biasa sekali. Nah pada saat itu di pemasarannya di Banda Aceh saja atau udah sampai keluar? Alhamdulillah, kalau misalnya makanan basah seperti ini, kita bisa kirim seperti makanan basah ini ke Jakarta yang bisa sampai 1 hari. Kita bisa kirim sampai ke Jakarta, makanan basah semua bisa dikirim. Untuk makanan yang basah, termasuk kuah pelicu kita bisa kirimkan, yang ini bisa kirimkan ke Jakarta. Jadi orang Jakarta bisa orang Aceh yang tinggal di Jakarta bisa menikmati makanan khas Aceh. Kita bisa kirimkan ke sana, tapi harus pulang ke sini. Nah, kalau yang kering-kering seperti ini ke Mamah tuh, itu alhamdulillah kita bukan kirimkan, tapi udah dibawa oleh teman-teman atau ya customer saya keliling dunia. Sepertinya nggak ada yang nggak sampai ke Mamah. Ke Mamahnya sudah mendunia. Mendunia. Gitu. Orangnya masih di sini. Iya, orangnya masih di Aceh, tapi produknya sudah mendunia. Nah, karena memang sudah diproduksi banyak gitu ya. Sehari alhamdulillah 100 kilo. Sehari 100 kilo. 100 kilo. Luar biasa. Nah, kemudian pada saat online itu yang paling banyak dipesan yang online, karena kalau online kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Itu yang paling banyak apa? Ke Mamah memang. Iya. Rata-rata orang penasaran dengan rasa kemamah saya, karena kemamah itu bukan hanya masyarakat kita Aceh di sini yang menyukainya, termasuk orang-orang Turki, orang-orang dari luar Aceh yang sudah mencoba kemamah saya. Alhamdulillah mereka balik lagi, dan kemamah saya itu kemarin ada orang Turki datang sini, dia menyampaikan ke saya, alhamdulillah saya paling senang dengan kemamah ibu, katanya, karena kemamah ibu saya bawa pulang ke Turki, sampai di Turki kami makan dengan roti. Sampai ke Turki kami makan dengan kebab. Itu makanan mereka. Jadi kemamah Sunti bisa divariasi, bisa dikombinasi dengan makanan Turki. Luar biasa. Ini mungkin juga jadi perhatian terutama juga untuk pemerintah ini, bahwa misalnya kalau di Sumatera Barat ada rendang. Mungkin Aceh bisa menduniakan kemamah. Gitu, baik. Nah, kemudian dari online yang sudah berjalan memutuskan untuk offline, buka tempat. Benar. Alhamdulillah. Dan ini ya mungkin bagi yang belum tahu bahwa Dapur Asyik Umi Ajiyah ini adanya di Jalan Syakwala ya. Di Jalan Syakwala. Jalan Syakwala ini di Banda Aceh. Di Lamdingin. Di Lamdingin ya, tepatnya di Lamdingin. Nah, pada saat memulai ke bisnis offline yang otomatis kan modalnya lebih besar dan sebagainya. Ada rasa was-was bahwa mungkin tidak berhasil ini. Sesuatu yang kita awali dengan bismillah
lillah karena Allah, ingin maju. Jangan taruh was-was, takut ini, karena kalau kita masih ada rasa kekhawatiran tentang rezeki Allah, maka kita akan macet. Masalah tak tahu dong. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Tapi Bismillah, mau memulai, kita tahu kita target pasarnya kemana. Kita misalnya saya kuliner ini mempertahankan cita rasa harus penting. Kemudian juga kualitas harus dijaga benar-benar. Dan kita nggak perlu ingat, oh ini kalau rugi gimana, kalau nggak jalan gimana. Nah, kalau kita berpikir kayak gitu, maka alam bawah sadar kita akan menuntut kita untuk tidak maju. Tapi Bismillah, hari ini modal saya segini, insya Allah saya akan berhasil. Maka di alam bawah sadar kita akan menuntut kita untuk semakin produktif, semakin energi, dan semakin giat untuk berusaha ke depannya. Tapi sebenarnya kan setiap orang yang berbisnis, bukan cuma berbisnis, kan tetap ada tantangannya. Nah, kalau Umi sendiri apa tantangannya nih? Ya sebenarnya tantangan saya di Abi aja sih. Di suami, karena suami mungkin mentalnya tak sekuat saya. Jadi ini bisnis kuliner yang kita mau buka rumah makan yang biayanya tidak sedikit pastinya. Kemudian karyawan yang kita harus cari, belum lagi nanti permasalahan dengan karyawan. Dan saya yang paling tertantang itulah meyakinkan suami. Meyakinkan suami kalau Bismillah, insya Allah akan jalan. Saya meyakinkan suami aja tantangannya. Dan alhamdulillah sekarang mendapat Dan alhamdulillah ya suami hari ini cuma bisa mengangguk-nganggukkan ya. Saya percaya dengan Anda. Tadi kan bicara ada pegawai. Berapa orang? Alhamdulillah pegawai kita, karena kita punya 2 shift. Semua pegawai kita ada 21 orang. 21 orang. Luar biasa. Tidak mudah, jadi ini tidak mudah bahwa kita mencari pekerjaan untuk diri sendiri saja sulit. Bagaimana juga mempekerjakan orang lain. Nah, ini luar biasa sudah dilakukan oleh Umi Ajijah ini. Nah kemudian dari banyak jenis menu ini, kalau masyarakat Aceh yang datang ini kebanyakan mereka apa yang paling mereka sukai? Yang dicari sekali di sini adalah ada kemamahtu, kuah pricu, kemudian tiram, karena tiram di sini juga besar-besar, cumi tumis Aceh, sirbuh. Itu yang makanya digambar di depan tuh, itu yang menjadi ikonnya. Dan yang lain sebenarnya semua mendapatkan tempat di hati para penikmatnya. Kemudian kan banyak ini yang masak siapa ini? Biarpun karyawan saya banyak, tapi soal cita rasa tetap saya sendiri. Berarti koki utamanya tetap artinya karyawan membantu. Artinya membantu ya cuci bawang, potong cabai, bersihkan ikan semua. Tapi kalau untuk cita rasa makanan, saya biarpun misalnya saya kurang sehat, saya tidur, tetap saya bawa kursi ke dapur, saya tidur, saya bisa kontrol mereka sambilan saya mencicipi makanan yang dimasak. Kemudian kan banyak jenis makanan. Tadi sudah diceritakan memang hobi, awalnya ke hobi. Nah, sampai menguasai begitu banyak jenis makanan itu belajar otodidak atau ada belajar otodidak? Karena gini, orang tua saya dari nenek saya sampai keluarga saya itu semua alhamdulillah bukan pinter masak, tapi bisa masak. Dan saya mungkin karena darah beliau mengalirlah ke darah saya. Dan saya juga ingin memasak, malah ada masakan saya yang hari ini jangankan seumur saya, yang lebih tua daripada saya mereka nggak tahu. Seperti suret head. Suret head artinya ikan tongkol yang dimasak dengan sunti, dengan cabai, kemudian dimasaknya lama. Medhet artinya karena dia kan suaranya sampai kering. Dan situ om, Sitilhu yang mungkin Bapak aja sendiri yang udah nggak tahu. Jadi mungkin Signori Benar yang ingin mencicipi ini makanan khas Aceh, tapi mungkin tidak begitu akrab lagi untuk generasi kita. Nah, mungkin ini bisa datang ke dapur Asik Umi ini tersedia di sini. Kemudian kan ada perayaan. Perayaannya seperti ini. Banyak orang yang sudah membuka bisnis makanan, sangat banyak di Banda Aceh. Apalagi selama pandemi ini juga banyak orang beralih ke makanan. Nah, dari Bu Umi sendiri sebenarnya ada kiat khusus untuk meyakinkan bahwa penggemar Banda Aceh datanglah ke tempat saya. Apa kira-kira?
Sebenarnya semua rumah makan, semua bisnis itu kan punya ikonnya, punya yang dia masak itu yang spesialnya apa. Jadi istilahnya yang kalau diadu, saya yakin punya saya menang. Oke, luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang kita nggak percaya di saat masak, kita nggak percaya makanan yang kita masak itu enak, bagaimana kita menawarkan ke orang lain? Oke. Jadi kita sendiri begitu, makanya memasak ini jangan coba-coba. Tapi kalau udah masak enak, dipertahankan bumbunya, racikannya yang benar-benar. Terus kalau memang sudah cocok, sudah di lidah kita, di lidah keluarga udah ini enak, dan kita yakin aku berani disandingkan dengan orang lain. Oke, berarti poinnya adalah bahwa Umi begitu yakin bahwa masakan Umi ini boleh diadu, yakin bahwa lebih enak dari yang lain. Kita nggak bilang lebih enak ya, tapi insya Allah akan ada tempat di hati para penikmat yang mereka menyukai. Karena kita nggak bisa menafikan juga, karena lidah ini kan beda selera. Nah, tapi tantangan saya juga, bagaimana orang yang nggak selera dengan tiram, paling nggak dia nggak suka tiram, tapi dia suka kuah tiram. Misalnya dia nggak bisa makan tiram, tapi paling enggak dia akan suka dengan kuah tiram yang saya masak. Oke, luar biasa. Kalau dalam bahasa kasarnya, kita ingin menjual asbak rokok kepada orang yang tidak merokok. Nah, itu baru mau ngambil buahnya kita jaga dulu pokoknya. Oke. Nah, luar biasa sekali. Kemudian ini kan pandemi nih. Benar. Kalau sebelum pandemi semua orang bergairah. Nah, apakah ada pengaruh selama pandemi? Pasti. Ada ya? Pengaruh pasti, tapi saya masih alhamdulillah sampai saat ini masih kokoh, masih bisa bertahan dengan karyawan saya. Nggak ada pemecatan karyawan yang gara-gara pandemi, kecuali melakukan kesalahan. Tapi nggak ada pemecatan karyawan kita yang gara-gara ini udah nggak mampu bayar gaji ya kita kurangin, nggak ada. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa pasang badan, masih alhamdulillah masih Allah kasih rezeki. Nah, seperti saya bilang tadi, kita harus mempertahankan kualitas. Poin-poinnya di kualitas. Mempertahankan kualitas, mempertahankan cita rasa, dan terus kita masakan kita seperti saya bilang harus ada yang berani, kita bilang saya berani diadu. Oke, sip, luar biasa sekali tadi wawancara kita dengan Umi. Saya jadi balah lupa. Oke, Umi Ajijah. Kemudian mungkin satu yang terakhir adalah bahwa kita semua ingin jadi pembisnis. Iya, benar. Dan apalagi di masa sekarang memang kita berharap sebenarnya anak-anak muda menjadi kreatif dengan bisnis sendiri. Karena berharap untuk bekerja di pemerintahan itu agak sulit sekarang. Nah, ada nasihat ini dari Umi kepada generasi muda ini agar kita semua menjadi kuat untuk berbisnis. Benar. Karena seperti ini. Pemuda sekarang, anak-anak muda ya sepantasnya sekarang tidak lagi menjadi pegawai negeri semualah. Jadi lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor ikan hiu. Jadi hiu tapi ekor. Jadi hiu tapi ekor, ikan teri tapi kepalanya. Nah, kalau mau mulai berbisnis, bukan uang yang kita pikirkan. Yang pertama adalah niat. Niat, kita nggak ada niat, percuma ada banyak duit, percuma banyak modal tapi kita nggak punya niat. Niatkan dulu. Bismillah, saya mau mulai usaha karena tujuh daripada pintu rezeki itu adalah mau berniaga. Kemudian kalau sudah punya niat, kita punya target pasar. Nah, apa yang mau dijual nih? Mau dijual jasa, mau jual misalnya potong rambut kan jasa. Misalnya mau buka salon itu kan jasa. Atau jual pakaian di fashion atau di kuliner. Nah, kita harus punya produk unggulan. Kemudian target pasar. Ini mau jual ini kemana? Sekali lagi saya bilang, orang Aceh, orang Aceh embung. Orang Aceh embung. Atau populernya sebentar, populernya adalah kita bangsa lebih dari orang dunia. Betul, bangsa lebih. Orang Aceh embung. Biarpun orang Aceh nggak punya uang, nggak punya, dia bisa dibilang minim, tapi kalau soal makanan, tetap penajuh raja. Untuk makanan orang Aceh tetap luar biasa. Makanya siapa aja yang memang memperhatikan kualitasnya di kuliner, insya Allah bisa maju. Karena orang Aceh
Mungkin kalau Bapak bawa baju dan bawa makanan enak, ini bawa baju branded nih, bawa makanan enak, mungkin dia nggak akan pilih baju branded. Karena baju branded ini percuma aja dia pakai baju branded. Kalau dia pulang kampung, orang nggak akan tahu itu baju branded. Tapi kalau dia bawa makanan, orang tahu itu makanan enak. Oke, ya, luar biasa. Luar biasa sekali Signori Banner. Salah satu poinnya adalah bahwa makanan juga melihat peluang yang ada untuk masyarakat Aceh. Kuliner adalah salah satu peluang bisnis yang besar. Peluang bisnis karena yang besar. Bagaimanapun orang Aceh, mungkin orang Aceh boleh kekurangan hal yang lain, tapi tidak boleh kekurangan makanan yang enak. Iya, benar. Target pasar kita sambung tadi, target pasar. Nah, kalau misalnya mau buka kuliner, ini target pasar. Nah, ini mau jual ke kalangan menengah ke atas kah atau kalangan menengah ke bawah? Oke. Nah, artinya kalau mau masak kita harus punya target pasar. Kalau udah ada target pasar, kemudian juga promosi, jangan lupa. Sekarang udah ada Instagram, udah ada Facebook, semua orang udah bisa bersosial media. Yuk, daripada kita buka HP, kepoin kehidupan orang lain, lebih baik orang lain kepoin kita dan kita masuk duit. Luar biasa. Kalau kita nggak memanfaatkan teknologi sekarang, maka teknologi akan memanfaatkan kita. Artinya kita habiskan uang buat kuota hanya untuk kepoin kehidupan orang, hanya untuk melihat kehidupan orang lain. Kenapa nggak kuota itu orang buang hanya untuk kepoin ke bisnis kita? Iya. Luar biasa. Jadi, nama Instagramnya apa? Nama Instagram saya adalah Azizah Ade. Azizah Ade. Nah, untuk kalangan anak-anak muda, ibu-ibu yang masih baru menikah, resep semua makanan saya bagikan di Instagram. Di Instagram. Luar biasa. Jadi bagi yang belajar masakan Aceh bisa bergabung di Instagram Azizah Ade. Azizah Ade. Karena selain memposting kegiatan-kegiatan juga memposting resep makanan ya? Iya, benar. Oke. Kenapa kita bagikan? Karena ini masakan Aceh. Khas Aceh, jangan sampai digerus oleh zaman. Saya ingin ini tetap lestari. Saya ingin anak-anak cucu di kemudian hari, orang Aceh yang sudah hebat-hebat nantinya tapi tidak melupakan khasanah budaya bangsa Aceh, kemudian juga makanan-makanan Aceh yang luar biasa. Jangan sampai dengan adanya burger, dengan adanya pizza, sehingga anak-anak muda lupa akan adanya karing tepep. Ada kuah pli. Ada kuah pli. Oke, baik Umi Azizah, luar biasa tadi cerita kita ya tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis, terutama bisnis kuliner. Dan saya mau ingatkan ini kepada Signori Banner, jangan pernah buat status di Facebook atau di Instagram bahwa akan indah pada waktunya, sedangkan Anda tidak pernah ngapa-ngapain. Bagaimana indah pada waktunya? Jadi intinya kita harus berusaha dan berani. Jangan menunggu. Jangan menunggu ya. Tetap harus dimulai dari hari ini, dari sekarang ya. Kalau bisa hari ini, jangan tunggu besok. Ya, oke. Dan bicara tadi bisnis, salah satu orang kan sering mengeluh bahwa uangnya modalnya tidak ada. Salah. Salah. Sebenarnya bukan itu. Bukan modal duluan. Coba buka Google atau baca buku. Mungkin kalau kita suruh beli buku agak susah ya kalau orang Aceh soal kecuali baca koran. Baca koran pun tentang berantem Pak Dewan, tentang politik lah yang disenangi. Kemudian cobalah kita lihat orang-orang sukses di dunia, atau nggak mau yang di dunia lah, mau di Aceh aja atau mau di Indonesia aja boleh. Semua itu mereka bukan orang kaya. Hanya mereka optimis, jauh dari kata pesimis. Mereka semangatnya luar biasa. Siapa yang akan merubah nasib kita? Kalau bukan diri sendiri ya. Benar. Oke, luar biasa. Signori Banner, ingat bahwa kita harus optimis sampai garis finish. Oke, baik Umi Azizah, terima kasih. Ini kami juga sudah dihidangkan begitu banyak ini, dan semoga saja Signori Banner bahwa cerita kita hari ini bersama Umi Azizah ini menghasilkan suatu inspirasi kepada kita, keberanian kepada kita untuk memulai sebuah bisnis, walaupun tidak bisnis kuliner, apa saja. Ya. Lakukan sesuai dengan hobi. Ya, yang pertama juga harus dilakukan bahwa itu hobi, sehingga kita tidak bosan. Ya. Dan satu lagi tadi, bahwa bisnis yang kita tekuni itu adalah sesuatu yang kita pahami. Iya, benar. Ya, sehingga walaupun misalnya kita ditinggalkan oleh pegawai kita tetap masih bisa melakukannya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.